Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kukuh Budi Sampuno, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, ada beberapa pertanyaan tematik yang harus dijawab. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya di sekolah dalam menciptakan budaya positif. Untuk memahami peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal terlebih dahulu yang harus dipahami. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Setelah memahami beberapa materi di atas, peran saya guru sebagai penggerak dan keterkaitannya antar modul 1. Yang pertama, filosofi KHD. Pendidikannya berfokus pada kebutuhan dan potensi serta minat anak, lalu didukung oleh sekolah yang aman dan nyaman. Dari situ, saya memiliki visi perubahan yang diharapkan untuk mewujudkan murid yang berharap mulia, berwawasan global, dan terciptanya budaya sekolah yang positif di lingkungan sekolah. Nah, peran saya di sini sebagai guru penggerak adalah sebagai kolaborator antara semua warga sekolah, baik antara kansel sejawat, kepala sekolah, serta warga sekolah yang lainnya, agar berperan juga sebagai guru, sebagai penggerak untuk mendorong tergeraknya budaya sekolah yang positif sesuai dengan budaya positif yang ada di modul 1.4 ini. Konsep inti pembelajaran yang pertama dalam modul 1.4 ini adalah disiplin positif, di mana disiplin positif ini memiliki tujuan agar murid memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin positif yang berasal dari dirinya sendiri. Konsep inti yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah untuk usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 hal yang utama. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan. Kebutuhan dasar itu harus bisa dicukupi oleh setiap bersama manusia. Konsep inti yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka dan harus berlaku begini begitu, membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Pembuatan keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Keyakinan kelas diteruskan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Konsep inti yang selanjutnya adalah teori kontrol. Teori kontrol yang dikemukakan oleh Goshen dan William Glasser ini menerapkan ada 5 posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh orang tua ataupun guru, serta dalam melakukan suatu kontrol. Kontrol tersebut adalah yang pertama, penghukum, kedua, pembuat orang merasa bersalah, selanjutnya teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol ideal untuk guru. Dari kelima posisi kontrol menurut teori kontrol, posisi kontrol yang ideal adalah sebagai seorang manajer, karena di dalam posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman sesuai dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam konsep segitiga restitusi ini ada 3 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan mencari solusi atas kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya, setelah mempelajari beberapa poin inti dari modul 1.4 itu, yang perlu dilakukan adalah membagikan hal positif itu kepada
teman-teman, rekan sejawat, dan semua warga sekolah. Hal menarik yang di luar dugaan setelah mempelajari modul 104 ini adalah yang pertama, terkait dengan penghargaan. Penghargaan ternyata memberikan dampak negatif bagi murid, karena motivasi yang didapat berasal dari eksternal dan akhirnya dapat merusak hubungan antar murid, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Selanjutnya adalah posisi control manager. Karena dalam posisi control manager ini mengarahkan, menyelesaikan masalah, dan menitik beratkan pada menemukan solusi, bukan pada menentukan siapa yang salah maupun siapa yang benar. Siswa dapat menentukan dirinya, siswa dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang telah dilakukan dan bagaimana cara menghargai orang lain. Perubahan yang terjadi sebelum mempelajari modul ini dan setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah posisi kontrol. Sebelum mempelajari modul ini, kebanyakan posisi kontrol saya mengarah kepada penghukum, karena saya hanya berpegangan kepada peraturan dan hukuman yang terjadi ketika anak tersebut melanggar peraturan tersebut. Sedangkan setelah saya mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana saya akan melakukan segitiga restitusi dalam prosesnya dan mengarahkan peserta didik untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait konsep inti dalam modul budaya positif? Pengalaman tersebut terkait dengan penerapan segitiga restitusi dengan cara stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Yang pastinya termotivasi untuk terus melakukan perubahan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di lingkungan sekitar dan di sekolah. Selain itu, merasa terus tertantang untuk menyebarkan nilai-nilai positif dari pembelajaran yang telah saya dapat kepada rekan sejawat dan semua warga sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, posisi manakah yang paling sering dominan dipakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Posisi saya sebelum mempelajari modul ini dominan sebagai penghukum, sehingga saya merasa bersalah kepada murid karena hukuman yang biasa tidak diberikan tidak berkaitan dengan permasalahan yang ada dan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan yang menjadi tenang dan nyaman karena setiap permasalahan yang ada berfokus pada mencari solusi, bukan lagi mencari siapa yang salah dan memberikan hukuman. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Jawabannya adalah belum pernah. Kenapa? Karena saya cenderung berpegang pada tata tertib atau aturan sekolah, sehingga saya akan langsung memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan tidak fokus terhadap untuk mencari solusi. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Salah satu hal yang menurut saya penting dan sangat perlu dipelajari adalah terkait melakukan kolaborasi antara semua warga sekolah. Karena budaya positif tidak bisa hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja. Perlu melibatkan semua warga sekolah. Di sinilah peran kita sebagai guru penggerak untuk menjadi kolaborator antar semua warga sekolah, agar budaya positif yang terjadi bisa terwujudkan di lingkungan sekolah kita. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.